Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita belajar yang diawali dengan Al-Fatihah. Doa. Doa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dengan kita telah selesainya berdoa, pembelajaran kita pada hari ini bisa terlaksanakan dengan baik dan apa yang ibu sampaikan bisa kalian cerna dengan baik. Amin. Oke, hari ini ibu akan melakukan absensi. Jadi hari ini adik-adik hadir semua. Alhamdulillah ya. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu benar tentang qadar dan qadar. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian qadar dan takdir dengan benar. Kemudian yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada qadar dan qadar dengan benar. Yang ketiga, merinci ataupun menyebutkan macam-macam takdir dengan benar. Jadi adik-adik, ini Ibu akan menampilkan gambar. Silahkan adik-adik lihat dan adik-adik amati ini gambar tentang apa? Yang gambar pertama dia tentang apa? Gambar yang kedua? Gambar yang ketiga? Menggambarkan tentang hamil. Good. Oke, jadi Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu pengertian dari qadar dan qadar? Siapa yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Silakan. Qadar dan qadar adalah ketetapan. Ya, benar ya. Jadi pengertian qadar dan qadar itu adalah ketetapan di sini. Jadi qadar dan qadar itu adalah secara bahasa. Qadar memiliki beberapa pengertian yaitu hukum, keputusan, ketetapan dan kehendak. Kemudian qadar secara bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan dan kehendak. Nah, adapun secara istilah, qadar adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita masuk pada bagian kedua yaitu takdir. Takdir ini terbagi menjadi dua bagian. Siapa yang tahu takdir apa saja? Silakan, Mayu. Oke, takdir mualak dan takdir mutlak. Takdir mualak apa? Takdir mualak adalah ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiar. Oke, jadi intinya takdir mualak itu adalah takdir yang bisa diubah. Sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Oke, jadi takdir mualak itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiar. Bagaimana telah ditetapkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 13 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, kemudian di sini ada contoh dari takdir mubram. Ada yang tahu contoh apa saja? Boleh angkat tangan. Contoh dari takdir mualak yaitu kesehatan, kepandaian, dan kemakmuran. Oke, jadi contohnya itu ada kepandaian dan kesehatan. Nah, yang dimaksud dengan kepandaian di sini adalah kita bisa ambil dari contoh sehari-hari. Yang tadinya si Wahyu yang sering mendapat nilai jelek, tetapi karena dia selalu berikhtiar dan ada usaha, kemudian dia mendapat juara satu. Nah, kemudian kesehatan. Kemudian kita masuk pada yang kedua yaitu takdir
dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal ataupun batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan ataupun percepatan Nah, kemudian pada takdir mubram ini ada beberapa contoh. Ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh saja? Ajal. Oke. Kemudian di sini ada jenis kelamin manusia. Jadi bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jenis kelamin manusia. Jadi misalnya ada salah satu orang tua, dia menginginkan anak laki-laki, tetapi dia yang melahirkan anak perempuan. Nah, itu adalah contoh dari takdir mubram. Oke, sekarang ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian akan dibentuk menjadi 4 kelompok. Jadi di setiap kelompok ibu akan membagikan LKPD ataupun lembar kerja yang akan kalian isi. Ini akan kalian diskusikan bersama kelompok-kelompok kalian. Oke, sekarang ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan di setiap kelompok. Untuk kelompok 1, jadi masing-masing kelompok ini akan mengerjakan LKPD dan yang akan mempresentasikan itu satu perwakilan dari setiap kelompok. Oke, waktu pengerjaan LKPD sudah selesai. Sekarang masing-masing kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan jawaban yang didiskusikan. Kelompok 1 persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Haju. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia yang sama segala sesuatunya, semua kaya, warna kulitnya semua bagus, wajahnya cantik dan tampan semua? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya malah berbeda-beda? Manusia diciptakan berbeda, itu agar mereka saling kenal satu sama lain. Maka kita semua harus berteman dan saling membantu, karena manusia sama semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia yang sama segala sesuatunya, semuanya kaya, warna kulitnya semua bagus, wajahnya cantik dan tampan semua. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya malah berbeda-beda? Manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling melengkapi dan dapat saling melindungi. Dan kita harus percaya kepada Allah bahwa kebesarannya semua ciptaannya baik dan sifatnya adalah baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari selaku perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Permasalahan yang harus didiskusikan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia dengan yang sama segala sesuatunya. Semua kaya, warna kulitnya semua bagus, wajahnya cantik dan tampan semua. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malah berbeda-beda? Karena untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebesarannya. Penunjukan ini dengan menciptakan manusia berbeda-beda, mulai dari struktur tubuhnya, seperti bentuk tubuh, warna kulit, perbedaan bahasa, dan suku budayanya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Waktu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia yang sama, segala sesuatunya, semuanya kaya, warna kulitnya semua bagus, wajahnya cantik, tampan semua. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya malah berbeda-beda? Adanya perbedaan menciptakan harmonisasi. Misalnya Allah menciptakan orang kaya dan orang miskin tujuannya untuk melahirkan rasa peduli. Jika perbedaan tidak ada, maka kita tidak dapat mengetahui dan merasakan rasanya saling mengenal dan menghormat. Sekian dari saya. Terima kasih kepada setiap kelompok yang telah mempresentasikan jawabannya dengan sangat baik. Jadi masih ada yang mau paham tentang materi ini? Apakah masih ada pertanyaan? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai beriman kepada qadar dan qadar. Kemudian beriman kepada qadar dan qadar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memberikan banyak dampak positif. Salah satunya adalah membuat menjadi lebih mudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah ajal dan waktu kematian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.